Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan al-mubarak lil mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fadhkuruni adhkurkum washkurli wa la takfurun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesyukuran yang tak terhingga, karena sampai pada siang ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya. Ini membuktikan bahwa stok nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, stok rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan habis. Di dalam Al-Quran diumpamakan stok rahmat Allah, nikmat Allah dan kalimat Allah itu ibarat air laut dijadikan tinta, dedaunan dijadikan lembaran-lembaran untuk menulis nikmat Allah atau kalimat Allah. Tidak akan habis nikmat Allah, kalimat Allah itu, walaupun ditambah lagi air laut sebesar itu, dedaunan di bumi ini sebanyak itu pula hadirin. Oleh karena itu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan rahmatnya kepada kita. Karena kalau kita menghitung-hitung tidak sanggup dan tidak mampu kita menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Hadirin fillah rahimakumullah, hari ini kita sudah berada, Ramadan kita sudah berada di 10 terakhir penghujung dari Ramadan ini. Setelah kita melewati tahap pertama Ramadan sebagai rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian tahap kedua tengah-tengahnya wa awsatuha maghfirah, kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan menuju kepada pembebasan kita dari api neraka setelah kita memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa kita 10 hari pertama dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu rahmat? Rahmat itu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, kemurahan-kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya rahmat. Rahmat itu bisa saja berupa usia kita, kesehatan kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampai kita berkonotasi bahwa yang namanya rahmat itu kita memberikan, Allah memberikan kepada kita kekayaan, kita mendapat rahmat yang tak terduga atau nikmat yang terduga. Kita hadirin akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala segala dosa-dosa yang kita lakukan pada tahun kemarin, ya. Itu kita akan memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita melewati puasa Ramadan kita pada etape kedua. Puasa yang
yang bagaimana hadirin, puasa yang sungguh-sungguh berdasarkan iman, berangkat dari iman, ya, berangkat dari iman, bukan berangkat dari yang lain-lain. Ya. Terus sholat tarawihnya bagus, ya. Baca Al-Qurannya bagus, sholat 5 waktunya juga bagus, sholat sunnahnya juga bagus. Ya. Tidak ada rapor merah dalam beribadah puasa ini. Ya. Tidak ada nilai 5, harus nilainya 7 ke atas. Nilainya mumtaz atau nilainya kamlaudi. Nah, itu yang sebentar lagi ini kita Allah SWT turunkan Lailatul Qadar, ya, malam kemuliaan. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan semua para malaikat dan malaikat ruh Jibril dengan izin Allah, dia mengurus seluruh perkara makhluknya, perkara puasanya baik atau tidak, terawihnya baik atau tidak, ya, sholat 5 waktunya baik, itu diurus oleh waruh malaikat Jibril. Itu akan serah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau nilai ibadah puasanya rapornya merah atau tidak lurus atau terpaksa diluruskan, itu belum baik, belum sempurna puasanya itu, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan sudah tercatat dalam sejarah bahwa perintah wajib, ya, melaksanakan ibadah puasa ini atau fardu puasa ini itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahyu itu turun pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah, di akhir bulan Sya'ban, saat itu kaum muslimin sibuk, ya, kaum muslimin sibuk, ya, menghadapi peperangan, ya, yaitu peperangan Uhud. Peperangan Uhud, kaum kafir melawan kaum Islam dengan jumlah tentaranya muslim 300 dan kaum kafir 1000, tapi alhamdulillah dimenangkan oleh kaum muslimin dengan gilang gemilang, ya. Itu terjadi pada bulan Ramadan akhirnya. Di dalam bulan Ramadan ini syarat, ya, kejadian-kejadian yang dahsyat, kejadian-kejadian sakral, kejadian-kejadian yang agung. Yang pertama tadi adalah perang Badar, itu terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian ada kejadian lain atau peristiwa lain yang terjadi pada bulan Ramadan, yaitu kitabullah Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan. Ya. Makanya kita sekarang sudah baca, rajin sudah baca Al-Qurannya, karena ya, diturun bulan Ramadan dan kita di bulan Ramadan kita berpuasa, dianjurkan untuk membaca Al-Quran atau harus Al-Quran. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya kami turunkan Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan memberikan penjelasan-penjelasan, perincian-perincian tentang petunjuk itu, wal furqan, dan furqanan, sebagai pembeda. Al-Quran itu bisa disebut sebagai Al-Furqan, artinya pembeda, beda mana yang baik, mana yang buruk, mana yang taat, mana yang bandel, ya, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang halal, mana yang haram. Ada Al-Quran sebagai pembeda, karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan itu, al-halalu bainun wal haramu bainun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Jadi Al-Quran sebagai furqanan. Al-Quran sebagai furqanan karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kepada kita dua jalan, wa hadaina wa najdain, ya. Telah kutunjukkan kepadamu dua jalan, ya. Wa alhamaha fujuraha wa taqwa, telah kuilhamkan kepada kalian dua jalan,
yaitu dua, jalan fujur dan jalan takwa. Jalan fujur, jalan takwa, kalian akan selamat, ikut terus jalan takwa itu, dan jangan coba-coba kamu melewati jalan fujur. Kalau kamu melalui jalan fujur, kamu akan jatuh tersungkur, hadirin. Itu yang kedua, peristiwa turunnya Al-Quran, ya, yang sebagai pedoman bagi kaum muslimin yang setiap hari kita baca dan kita jadikan pegangan hidup kita. Seluruh aktivitas ibadah kita yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala kita lakukan berdasarkan Al-Quran, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, di dalam bulan Ramadan ini yang tidak kalah dahsyatnya ada peristiwa besar, ya, suci agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala turunkan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam. Ya, kama baca. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Itu kalimat verbal, ya. Itu adalah pakai kalimat informasi bahwa kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, ya. Wama adalah kamal Lailatul Qadar, kalimat istifham, tanya. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Kemudian pada ayat ketiga dijawab dari pertanyaan yang kedua. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih afdol, lebih baik, lebih mulia daripada 1000 bulan. Artinya bahwa kalau orang akan menemukan Lailatul Qadar pada malamnya dalam Ramadan ini, menjumpai Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya semalam suntuknya pada malam Lailatul Qadar itu turun, itu ibadahnya diibadatkan seperti orang beribadah 1000 bulan. 1000 bulan berarti seumur anak manusia. Jadi Rasulullah SAW ini memberikan, ya, mensunahkan kita untuk mencari Lailatul Qadar itu. Bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar, kita harus mencari, ya. Jadi bulan Ramadan itu malam Lailatul Qadar itu bukan datang ke kita, tapi kita yang mencari malam Lailatul Qadar. Itu diusahakan, ya. Kita menjemput malam Lailatul Qadar dengan cara kita beribadah semalam itu, sholat tahajud, sholat hajat, sholat apa saja, baca Al-Quran. Nah, ketepatan kita baca Al-Quran pada malam itu, malam Lailatul Qadar datang, nah itulah, ya, ibadah kita disetor oleh para malaikat ke Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah malam ini pada malam Lailatul Qadar, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala pahala ibadah semalam sama dengan pahala orang beribadah 1000 bulan. Hadirin, berkata dengan coba mumpung masih ada waktu, oleh Nabi pada akhir-akhir Ramadan ini suruh kencangkan sarungnya, ikat sarungnya kuat-kuat, artinya lebih semangat lagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menjumpai malam Lailatul Qadar. Amin amin ya mujibas sa'il wa Allahu la ilaha illa huwa.